Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana jagung, tanaman serbaguna yang jadi sumber pangan dunia. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di panggung utama pertanian global, ada 3 raksasa yang menopang peradaban kita: gandum, padi, dan jagung. Jika padi adalah jiwa Asia dan gandum adalah jantung Eropa, maka jagung atau Chea maes adalah tulang punggung benua Amerika yang telah tumbuh menjadi pilar penyangga dunia modern. Jauh lebih dari sekadar sayuran manis yang kita nikmati saat barbeku, jagung adalah tanaman dengan 1000 wajah. Ia adalah bahan dasar tortilla yang memberi makan jutaan orang di Amerika Latin. Butiran emas yang diolah menjadi sereal sarapan di seluruh dunia. Sumber utama pakan ternak yang menggerakkan industri daging dan susu global, bahan baku biofuel yang menggerakkan mobil kita, hingga diubah menjadi bioplastik yang dapat terurai. Keserbagunaannya nyaris tak tertandingi di dunia tumbuhan. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri kisah menakjubkan jagung, mulai dari transformasinya yang dramatis dari sejenis rumput liar sederhana, perjalanannya melintasi samudra, hingga perannya yang sangat vital namun seringkali tak terlihat dalam hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kupas lapis demi lapis kulit jagung untuk menemukan keajaiban di dalamnya. Perjalanan jagung dimulai sekitar 9.000 tahun yang lalu di dataran tinggi Meksiko Selatan. Dan ini adalah salah satu kisah domestikasi paling luar biasa dalam sejarah manusia. Nenek moyang liar jagung yang disebut Teosinte sangatlah berbeda dari tanaman jagung yang kita kenal sekarang. Teosinte adalah rumput liar dengan tongkol yang sangat kecil, mungkin hanya sepanjang jari kelingking, dan hanya memiliki sekitar 5 hingga 12 biji yang masing-masing terbungkus dalam cangkang sekeras batu. Sulit membayangkan tanaman ini bisa menjadi sumber pangan. Namun, para petani pribumi Mesoamerika kuno memiliki visi dan keuletan yang luar biasa. Melalui proses seleksi buatan yang berlangsung selama ribuan tahun, mereka dengan sabar memilih dan menanam kembali benih dari tanaman Teosinte yang menunjukkan mutasi paling menguntungkan. Biji yang lebih besar, cangkang yang lebih lunak, dan jumlah baris biji yang lebih banyak pada satu tongkol. Transformasi dari Teosinte menjadi jagung modern adalah sebuah mahakarya rekayasa genetika Neolitikum. Bagi peradaban besar seperti Maya, Aztec, dan Inca, jagung bukan sekadar makanan. Ia adalah 2. Pusat dari mitologi penciptaan dan inti dari kalender ritual serta kehidupan spiritual mereka. Secara botani, Chea maes adalah anggota keluarga rumput yang unik. Salah satu fitur paling khasnya adalah ia bersifat monoecious, yang berarti memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah pada satu tanaman yang sama. Bunga jantan terletak di bagian paling atas tanaman dalam sebuah struktur rumbai yang disebut tase. Rumbai inilah yang menghasilkan serbuk sari dalam jumlah melimpah, bisa mencapai jutaan butir serbuk sari per tanaman. Jauh di bawahnya, tersembunyi di ketiak daun, terdapat bunga betina yang kita kenal sebagai tongkol. Setiap bakal biji pada tongkol akan menumbuhkan sehelai rambut sutra atau silk yang menjulur keluar dari ujung pucuk tongkol. Penyerbukan terjadi ketika angin meniup serbuk sari dari rumbai dan salah satu butirnya berhasil mendarat di sehelai rambut sutra.
Dari sana, materi genetik akan berjalan menyusuri tabung sutra untuk membuahi bakal biji. Dan satu biji jagung pun mulai terbentuk. Setiap helai rambut sutra harus diserbuki secara individual. Jadi, jika Anda melihat ada bagian ompong pada tongkol jagung, itu berarti rambut sutra di bagian tersebut gagal diserbuki. Struktur inilah yang memungkinkan terjadinya penyerbukan silang yang masif dan keragaman genetik yang luas pada jagung. Selama ribuan tahun, jagung menjadi harta karun yang tersembunyi di benua Amerika. Dunia luar tidak mengenalnya sampai akhir abad ke-15, ketika para penjelajah Eropa, termasuk Christopher Columbus, tiba di dunia baru. Mereka terkesima melihat tanaman ini dan membawanya kembali ke Eropa. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari pertukaran Columbia-Columbian Exchange, yaitu transfer besar-besaran tanaman, hewan, budaya, dan penyakit antara dunia lama dan dunia baru. Dari Spanyol dan Portugal, jagung menyebar dengan kecepatan yang luar biasa ke seluruh dunia. Daya adaptasinya yang tinggi terhadap berbagai iklim dan tanah, serta produktivitasnya yang jauh melampaui sereal Eropa saat itu membuatnya cepat diadopsi. Jagung menyebar ke Afrika, di mana ia menjadi makanan pokok yang vital dan dikenal dengan nama mili, menjadi bahan dasar hidangan seperti ugali dan pap. Ia juga sampai ke Asia, termasuk Indonesia, di mana ia menjadi sumber karbohidrat penting di beberapa daerah, terutama di Madura dan Nusa Tenggara dalam bentuk nasi jagung. Dalam waktu beberapa abad saja, tanaman suci dari Mesoamerika ini telah berhasil menaklukkan ladang dan dapur di seluruh penjuru planet. Saat kita berbicara tentang jagung sebagai makanan, imajinasi kita mungkin langsung tertuju pada jagung rebus atau bakar yang manis. Namun, itu hanyalah puncak dari gunung es kuliner. Bentuk olahan jagung yang paling mendasar adalah tepung jagung cornmeal. Di seluruh Amerika Latin, tepung ini diolah melalui proses nixtamalization untuk membuat adonan massa yang menjadi dasar dari hidangan ikonik seperti tortilla, tamale, dan arepa. Di Italia, tepung jagung direbus menjadi hidangan lembut bernama polenta. Di Amerika Serikat bagian selatan, ia menjadi grits atau dipanggang menjadi cornbread yang lezat. Di Rumania, ia adalah emlik. Jagung juga merupakan raja di dunia makanan ringan. Kita punya popcorn, camilan bioskop universal yang dibuat dari varietas jagung khusus yang meletup saat dipanaskan. Lalu ada keripik jagung dan tortilla chips yang tak terpisahkan dari saus salsa dan guacamole. Bahkan sereal sarapan paling terkenal di dunia, cornflakes, lahir dari inovasi pengolahan jagung. Dan jangan lupakan produk turunan yang paling kontroversial, sirup jagung fruktosa tinggi HFC, pemanis super murah yang kini ada di hampir semua produk minuman ringan dan makanan olahan. Meskipun perannya di piring makan kita sangat signifikan, penggunaan terbesar jagung secara global seringkali tidak terlihat secara langsung oleh konsumen. Sebagian besar, sekitar 40-60% dari total produksi jagung dunia dialokasikan bukan untuk konsumsi manusia, melainkan sebagai pakan ternak. Jagung adalah komponen utama dalam ransum pakan untuk ayam, babi, dan sapi di peternakan industri di seluruh dunia. Kandungan karbohidratnya yang tinggi menjadikannya sumber energi yang sangat efisien untuk mempercepat pertumbuhan hewan ternak. Sistem peternakan modern yang mampu memproduksi daging, telur, dan produk susu dalam skala massal dengan harga terjangkau sangat bergantung pada pasokan jagung yang melimpah dan konsisten. Jadi, saat kita menikmati sepotong ayam goreng, steak, atau bahkan segelas susu, secara tidak langsung kita juga sedang mengonsumsi jagung. Keterkaitan ini menjadikan jagung
sebagai fondasi tak terlihat dari rantai pasok protein hewani global. Fluktuasi harga jagung di pasar komoditas dunia dapat secara langsung memengaruhi harga daging di pasar swalayan lokal, menunjukkan betapa sentralnya peran tanaman ini. Keserbagunaan jagung benar-benar tak terbatas saat kita memasuki ranah industri. Biji jagung adalah pabrik kimia mini yang dapat dibongkar menjadi berbagai komponen berharga. Pati jagung adalah produknya yang paling umum, digunakan sebagai bahan pengental dalam sup, saus, dan puding. Di luar dapur, pati jagung digunakan dalam produksi kertas untuk memberikan kekuatan dan permukaan yang halus, dalam industri tekstil untuk melapisi benang, dan sebagai bahan perekat pada lem dan papan gipsum. Namun, inovasi terbesar datang dari fermentasi pati jagung untuk menghasilkan etanol. Bioetanol ini kini menjadi salah satu biofuel terkemuka di dunia, dicampurkan dengan bensin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lebih jauh lagi, pati jagung dapat diubah menjadi asam polilaktat PLA, sejenis bioplastik yang dapat terurai secara hayati. Plastik PLA ini digunakan untuk membuat kemasan makanan, peralatan makan sekali pakai, hingga filamen untuk pencetakan 3D. Dari minyak jagung untuk memasak, hingga sorbitol sebagai pemanis dalam pasta gigi, dan bahkan alkohol dalam cairan pembersih tangan. Jejak jagung ada di mana-mana dalam produk industri yang kita gunakan setiap hari. Secara nutrisi, jagung menawarkan paket gizi yang cukup baik. Sebagai sereal, ia kaya akan karbohidrat yang menyediakan energi. Jagung manis, khususnya, juga mengandung serat pangan yang bermanfaat bagi pencernaan. Ia adalah sumber beberapa vitamin B, serta mineral penting seperti magnesium dan fosfor. Jagung kuning mendapatkan warnanya dari antioksidan karotenoid, terutama lutein dan zeaxanthin, yang dikenal sangat baik untuk menjaga kesehatan mata dan dapat membantu mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia. Namun, ada satu catatan nutrisi penting dalam sejarah jagung. Jagung secara alami rendah kandungan niacin, vitamin B3 dalam bentuk yang bisa diserap tubuh. Ketika jagung menjadi makanan pokok di beberapa belahan dunia tanpa pengetahuan pengolahan yang tepat, wabah penyakit yang disebut polagra yang disebabkan oleh defisiensi niacin merebak. Peradaban Mesoamerika kuno secara naluriah telah menemukan solusinya ribuan tahun lalu melalui proses yang disebut nixtamalization. Dengan merendam biji jagung dalam larutan alkali seperti air kapur, mereka tidak hanya berhasil melunakkan biji jagung dan mempermudah penggilingan, tetapi secara ajaib juga melepaskan niacin yang terikat, membuatnya tersedia secara biologis bagi tubuh. Pertanian jagung modern adalah cerminan dari kemajuan dan kontroversi dalam agrikultur industri. Untuk memenuhi permintaan global yang masif, jagung ditanam dalam sistem monokultur skala besar, membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Iowa hingga ke Tiongkok. Sebagian besar jagung yang ditanam saat ini, terutama di negara-negara produsen utama seperti Amerika Serikat, adalah hasil rekayasa genetika GMO. Varietas jagung GMO yang paling umum dirancang untuk dua tujuan utama: tahan terhadap herbisida tertentu yang memungkinkan petani menyemprot gulma tanpa merusak tanaman jagung, dan mampu menghasilkan toksin sendiri yang dapat membunuh hama serangga tertentu, dikenal sebagai jagung BT. Para pendukungnya berpendapat bahwa teknologi ini meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan insektisida kimia, dan menjaga pasokan pangan global. Namun, para kritikus menyuarakan keprihatinan tentang potensi dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati, munculnya gulma dan hama super yang resisten, serta konsolidasi kekuatan di tangan segelintir perusahaan agribisnis raksasa.
dari rumput liar sederhana di Meksiko hingga menjadi komoditas global yang menopang kehidupan modern. Perjalanan jagung adalah bukti kecerdasan manusia dalam membentuk alam sesuai kebutuhannya. Ia adalah tanaman serbaguna yang luar biasa, mampu memberi kita makan, memberi makan ternak kita, menggerakkan kendaraan kita, dan bahkan menyediakan bahan untuk kemasan yang ramah lingkungan. Jagung adalah fondasi dari banyak budaya kuliner, mesin penggerak industri peternakan, dan bahan baku inovasi industri masa depan. Namun, dominasinya juga membawa serta kompleksitas dan tantangan, mulai dari perdebatan seputar GMO hingga dampak lingkungan dari pertanian monokultur. Kisah jagung mengajarkan kita tentang hubungan simbiosis antara manusia dan tumbuhan, di mana seleksi yang cermat selama ribuan tahun telah menciptakan sumber daya yang sangat berharga. Jadi, lain kali Anda melihat jagung, entah itu di piring Anda, di ladang, atau bahkan dalam daftar bahan pada produk non-pangan, ingatlah perjalanannya yang luar biasa dan perannya yang tak tergantikan dalam menenun jalinan peradaban global kita. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.